Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara saya muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah, Ali Asy-Syalabi dalam kitabnya tentang kepemimpinan Umar bin Khattab menceritakan bahawa pada tahun 18 Hijriah, di masa Umar menjadi khalifah, Umar memutuskan kunjungan kerja ke negeri Syam. Nah, ketika Umar bin Khattab sampai di perbatasan antara negeri Syam dan negeri Hijaz, di satu tempat namanya Sargha, datanglah gubernur negeri Syam waktu itu, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, memberitahu kepada Amirul Mukminin bahawa di negeri Syam sedang mewabah virus. Maka Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat yang ada, baik kalangan Ansar maupun Muhajirin. Apakah tetap melanjutkan kunjungan ke negeri Syam dengan resiko wabah, atau balik ke negeri Madinah membatalkan kunjungan kerja? Akhirnya terjadi perbezaan pendapat di antara para sahabat, dan Umar memutuskan untuk membatalkan kunjungannya ke negeri Syam. Nah, sikap Umar ini diprotes oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah dengan mengatakan satu ungkapan yang terkait dengan akidah. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mau lari dari ketentuan Allah? Artinya, kata Abu Ubaidah, kalau Allah menghendaki kita kena dengan virus itu, kita balik ke Madinah pun kena. Kalau Allah menghendaki enggak kena, kita masuk ke negeri Syam pun enggak akan kena. Apa yang ditakut kali? Sampai membatalkan kemudian kunjungan ke negeri Syam. Kemudian Amirul Mukminin mendengar ini mengatakan, maunya janganlah orang sekelas engkau, hai Abu Ubaidah, mengeluarkan pernyataan seperti ini. Betul, kita lari dari satu ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang lain. Ketika sebuah virus cara penularannya begini, maka kita melakukan langkah untuk menghindarinya sebagaimana ditentukan oleh Allah juga untuk menghindarinya. Maka kemudian Amirul Mukminin mengeluarkan satu analogi akidah kepada Abu Ubaidah. Apa pendapatmu, hai Abu Ubaidah, kalau kamu punya dua lembah, yang satu subur, yang satu lagi adalah kering, kamu akan mengembala ontamu di mana? Nah, tentu kalau kamu mengembala di yang subur, itu juga adalah karena kehendak Allah. Kalau kamu mengembala di yang kering, itu tentu juga adalah kehendak Allah. Tapi kamu kan pasti mengembalanya di tempat yang subur. Bukankah itu karena ketentuan Allah? Nah, makanya datanglah setelah itu seorang sahabat yang tidak ada dalam musyawarah tadi, adalah Abdurrahman bin Auf, mengatakan bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu ilaihi. Kalau kalian mendengar di suatu negeri ada wabah virus, maka kalian jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha firaran minhu. Tapi kalau sudah terjadi di satu negeri, kalian ada di situ, jangan keluar dari negeri itu. Nah, hadis ini tentunya dengan tegas Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, kalau terjadi sebuah virus di satu negeri yang dia mewabah, jangan kita masuk ke negeri itu, karena kita nanti akan kena. Tapi kalau terjadi di negeri kita, kita jangan keluar, karena akan kita bawa lagi ke tempat yang lain yang dampaknya akan lebih besar. Hadis ini mengajarkan kita untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bila terjadi sebuah virus. Nah, saat ini kita sedang menghadapi virus corona. Kemudian para ahli berdasarkan ilmu mereka telah memberikan kita langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk usaha pencegahan terhadap penyebaran dan pemutusan mata rantai virus ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 43 dan juga Al-Anbiya ayat 7 itu mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang faham kalau kalian tidak paham satu perkara. Tentunya kita tidak paham bagaimana karakteristik daripada virus corona ini, maka kita mesti ikut orang-orang yang mengerti petunjuk mereka untuk pencegahannya. Maka sekarang sudah ada himbauan untuk
untuk kita menggunakan masker bila keluar rumah, menjaga jarak, menghindar dari keramaian, mencuci tangan dengan sabun dan usaha-usaha lain, maka kita mesti mengikuti langkah-langkah ini sebagai upaya tadi pencegahan, dan ini berdasarkan kepada pengetahuan orang-orang yang mengerti di bidang ini. Jangan sampai kita seperti Abu Ubaidah tadi yang dikoreksi oleh Umar, dengan kita kefahaman seolah-olah bahawa kalau Allah berkehendak kemana pun akan kena, kalau Allah enggak berkehendak kita masuk pun ke tempat orang itu enggak akan kena. Ini pemahaman seperti ini adalah bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila terjadi sesuatu maka kita wajib untuk tawakal itu melakukan asbab, tidak hanya berserah diri kepada Allah dengan mengabaikan asbab. Jadi kalau kita mengabaikan asbab pencegahan, ini namanya tawakal, bukan tawakal. Maka tawakal yang benar menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan melakukan asbab. Maka sekarang sudah ada himbauan resmi dari pemerintah dan juga pihak-pihak yang mengerti untuk kita melakukan langkah-langkah pencegahan seperti saya sebut tadi. Maka bahagian dari kewajiban kita orang yang beriman adalah mengikuti langkah-langkah ini sehingga kita terhindar daripada virus ini. Tentunya yang tidak kalah pentingnya, karena tidak mungkin sebuah virus itu akan mewabah dan apapun terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga kita memperbanyak doa, mudah-mudahan Allah lindungi kita, lindungi keluarga kita, dan Allah kemudian segera cabut virus ini untuk kemudian kita bisa beraktivitas dengan normal lagi, dan kita bisa lagi meningkatkan juga taqarrub ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini banyak terhalangi oleh wabah virus ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.